Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ila safa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram jami' khani inna madina jadina sana alimina sanila sanfada Syalillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita teruskan untuk bab bacaan dalam sholat witir dan bacaan sesudah sholat witir. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kemarin secara garis besar ketika sholat witir kita disunatkan pada rakaat pertama setelah Fatihah membaca surat Al-A'la, rakaat kedua setelah Fatihah baca surat Al-Kafirun, rakaat ketiga setelah Fatihah membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian selesai salam kita dianjurkan untuk membaca Subhanal Malikil Qudus 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i an Aliyin radhiyallahu an. Kami riwayatkan dari Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Ali radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana adalah yaqulu mengucapkan fi akhir witrihi dalam akhir witirnya, setelah sholat witir, Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatika wa a'udzu bi mu'afatika min 'uqubatika wa a'udzubika la uksi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma, ya Allah, ini sungguhnya aku berlindung biridhaka dengan ridhamu, min sakhatika dari marahmu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan ridhamu dari marahmu. Wa'udhu, dan aku berlindung bi mu'afatika dengan maafmu, min uqubatika dari siksaanmu. Wa'udhu bika, wa'udhu dan aku berlindung bika kepadamu, minka darimu, wa'udzu bika minka, wa'udzu dan aku berlindung bika kepadamu, minka darimu, maksudnya dari kemurkaanmu,
La uksi, aku tidak menghitung sanaan alaika anta, sanaan pujian alaika kepadamu anta kamu, kama sebagaimana asnaita engkau memuji ala nafsika kepada dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa setelah sholat witir. Yang biasa kita baca bersama-sama ya, setelah Subhanal Malikil Qudus subuhun, kemudian Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu yang sudah terbiasa dibaca di masjid sini setelah sholat witir atau di masjid mushola yang lainnya. Jadi di sini menerangkan bahwa Rasulullah setelah selesai sholat witir itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika biridhoka min sakhatika wa'udzu bimu'afatika min uqubatika wa'udzu bika la uksi sana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Qala Tirmidzi hadisun hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab mayaqulu, bab menerangkan apa yang dibaca idza aradan naum, ketika ingin tidur. Jadi ketika mau tidur, wadja'a ala firashihi, dan berbaring di atas tempat tidur. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Al-ayah Ali Imran 190 191. Inna sesungguhnya fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, dan bumi, wakhtilafil laili, dan silih bergantinya malam, wan nahari, dan siang, la ayatin, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, di ulil albab, bagi orang yang punya akal, bagi orang yang mau berpikir. Jadi akal itu adalah untuk berpikir, mikir. Ya. Mengapa ada malam, ada siang? Ini menunjukkan bahwa Allah itu maha besar, maha kuasa. Ya, kok enggak malam terus, kok enggak siang terus? Nah, ini kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Siapa ulil albab itu? Alladzina, yaitu orang-orang yang yadhkurunallaha, mereka selalu ingat kepada Allah, selalu zikir kepada Allah. Yadhkurunallaha qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, dan mereka berbaring. Kita berdiri disuruh zikrullah, ya,
Jadi gerak-gerak kita ini ya harus penuh selalu ingat pada Allah dengan zikrullah, dengan zikir. Duduk juga zikir. Kemudian berbaring, ya mau tidur juga disuruh zikrullah, ya, suruh zikir. Jadi ini menunjukkan bahwa kita ini termasuk ulul albab, ya, orang-orang yang punya akal, orang yang mau berpikir, memikirkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kembali kita tidak merasa sok pinter, ya, sok kuat, sok kuasa, dalam arti tidak boleh sombong. Ya, di semuanya harus dikembalikan kepada Allah. Dengan zikrullah itu kita mengingat Allah, bahwa semuanya itu datangnya dari Allah dan kembali kepada Allah. Kalau bisa begitu, insya Allah hidup itu enak, insya Allah nikmat hidup itu, ya. Nggak ruwet, nggak gampang galau terus ya lari saat ini. Anak-anak sekarang nggak gampang galau, ya. Dan semuanya aktivitas kita, ya, kita awali, kita barengi dengan zikir kepada Allah, dengan selalu ingat kepada Allah. Ini sekarang bacaan ketika mau tidur dan berbaring di atas tempat tidur. Warawaina fi Sahih Bukhari rahimahullah, kami dapatkan dari Sahih Al-Bukhari, moga-moga Allah memberikan rahmat kepadanya, min riwayatin Hudzaifah, min riwayat Hudzaifah wa Abi Dzarrin radhiyallahu anhuma, dari riwayatnya sahabat Hudzaifah dan Abu Dzar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana adalah beliau, idza awa ila firasyihi, idza ketika awa menuju atau menempati, ila firasyihi tempat tidurnya. Jadi Rasulullah itu ketika menempati tempat tidurnya, ya sudah di tempat tidur, qala, beliau mengucapkan bismika Allahumma ahya wa amut. Bismika dengan menyebut namamu, Allahumma ya Allah, ahya, ya, Kau yang menghidupkan, wa amutu, dan yang mematikan. Ya Allah yang menghidupkan, ya, dan yang mematikan. Kita hidup itu ya karena Allah. Orang mati itu juga karena Allah. Bukan semata-mata karena sehat kita hidup. Bukan semata-mata orang mati itu karena suatu hal, tapi memang kehendak Allah. Ya Allahumma ahya wa amut, ini harus nancap, ya, pada hati kita, pada pola pikir kita. Jadi kan orang kadang-kadang ada yang sakit bertahun-tahun yang masih hidup, ya, karena Allah masih menghendaki hidup. Ya Allahumma ahya, Allah yang menghidupkan, wa amut, dan Allah yang matikan. Ada yang orang sehat-sehat, tidak taunya kena serangan jantung, mati. Ya, tidak boleh terlalu kaget. Jadi kalau kita memahami doa ini, setiap malam kita baca mau tidur itu bismika Allahumma ahya wa amut, ya insya Allah, ya, hidup itu juga
nggak gampang susah, nggak gampang sedih, ya. Jadi nggak gampang galau, resah. Warawina fi Sahih Muslim, kami riwayatkan dalam Sahih Imam Muslim min riwayat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Jadi dalam Sahih Muslim itu dari sahabat yang lain, riwayatnya dari Al-Barra bin Azib. Redaksinya bacanya sama, bismikallahumma ahya wa amut. Waraina fi Sahih Al-Bukhari wa Muslim, dalam Sahih Bukhari Muslim, an Aliyin radhiyallahu an, dari sahabat Ali radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, lahu, kepadanya, kepada Ali radhiyallahu an, wali Fatimah radhiyallahu anha, dan kepada ya putrinya itu Fatimah radhiyallahu anha. Rasulullah mengatakan, ya, bersabda kepada keduanya, kepada Ali dan istrinya radhiyallahu anhuma, kalau dua orang, idza awaituma ila firasyikuma, idza apabila awaituma, kamu berdua menuju ila firasyikuma, ke tempat tidurmu, au idza akhadtuma madhaji'akuma, atau idza ketika akhadtuma, kamu mengambil madhaji'akuma, ya, tempat pembaringan kamu berdua, jadi, atau ya menuju, jadi kalau sudah menuju tempat tidur dan berbaring di tempat pembaringan, tempat tidur, fakabbiro, maka bertakbirlah kamu berdua, salasan wasalasina, 33 kali, wasabbihan salasan wasalasina, dan bertasbih 33 kali, wa ahmada salasan wasalasina, dan bertahmid 33 kali. Ketika sudah di tempat tidur atau pembaringan, ya, itu disuruh oleh Rasulullah Sayyidina Ali dan istrinya Sayyidina Fatimah radhiyallahu anhuma, ya, suruh bertakbir 33 kali, tasbih 33 kali, ya, kemudian tahmid 33 kali. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, at-tasbihu arba'an wa salasina, tasbih 34 kali, wa fi riwayatin, riwayat yang lain, at-takbiru arba'an wa salasina, takbir 34 kali. Ada yang berpendapat tidak 33 tapi 34. Qala Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhahu berkata, fama taraktuhu, ya, maka aku tidak meninggalkannya, mundu sami'tuhu mir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mundu, ya, mulai, ya, di semenjak sami'tuhu, aku mendengarkannya, min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di semenjak Rasulullah menyampaikan itu kepada Sayyidina Ali dan istrinya, ya, Sayyidina Ali tidak pernah meninggalkan, dan mati terus menerus, ya, ketika mau tidur membaca takbir, membaca tasbih, membaca tahmid
33 kali. Riwayat yang lain 34 kali. Qila, ditanyakan lahu kepadanya. Dia ada yang bertanya kepada Sayyidina Ali. Wala lailata Siffin, apakah juga ketika malam perang Siffin, ya, walaupun waktu perang, ya, waktu perang, ditanya apakah waktu perang Siffin itu juga ya, dibaca. Sayyidina Ali membacanya. Qala, dijawab wala lailatin Siffin, ya. Jadi walau ya, malam perang Siffin, jadi, ya, karena perang yang mungkin tidak bisa tidur, ya, tidurnya ya mungkin ya orang-orang namanya perang ya khawatir ya, diserang oleh musuh, kena panah dan sebagainya. Mungkin ya, kalau terlalu lelah ya tidurnya tidak lelap seperti tidur kita, mungkin hanya seliut begitu aja kan, nggak niat tidur ya, hanya sekejap ya. Jadi ya mungkin bagi kita belum mengamalkan bacaan ini, ayo ya, yang hanya biasanya bismikallahumma ya wa amut terus tidur, ya ditambahi baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar, paling kalau kita sambung begitu 33 kali ya. Kalau sendiri-sendiri ya monggo dibaca per kalimat ya. Kalau urutan di sini itu adalah takbir dulu Allahu akbar, terus subhanallah alhamdulillah yang biasa kita baca adalah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ditambah itu tidak langsung tidur ya. Berikutnya waraina fi Sahih Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, idza awa hadukum ila firashihi, idza ketika awa menuju hadukum salah seorang di antara kamu ila firashihi ke tempat tidurnya, fal yang fut firasahu bidakhilati izari, fal yang fut ndaklah dikibasi, ndaklah bersihkan ya, dikibasi ya, dibersihkan firasahu tempat tidurnya. Jadi, tempat tidur yang mau kita tempati tidur, ketika kita mau tidur ya suruh ngibasi dulu, dibersihkan dulu ya. Biasanya dengan sapu apa namanya itu, penebah ya. Tapi di sini bidakhilati izari, dengan ujung sarungmu ya. Ya nggak usah saya praktekkan ya, jadi dengan ujung sarung ya dikibas-kibas dengan ya sarung ya. Fa'innahu, maka sungguhnya la yadri ya, seseorang itu tidak tahu ma apa khalafahu yang akan terjadi di kemudian atau di belakang alaihi kepadanya. Di orang itu tidak akan tahu ya, mungkin ada kotornya, ada virusnya, mungkin ada bakterinya ya. Setelah itu makanya suruh bersihkan supaya bersih. Ini ajaran Rasulullah, an-nadzafatu minal iman ya. Jadi tidak langsung ditiduri ya,
tempat tidurnya dibersihkan dulu. Summa kemudian yaqulu, ya, mengucapkan bismika rabbi, dengan namamu rabbi ya Tuhanku, wada'tu aku letakkan jambi lambungku, wabika denganmu arfa'uhu, ya, aku angkatnya. Di lambung ketika mau tidur kan kita letakkan, ya, kita baringkan badan kita itu kan, ya, lambung, ya. Jadi meletakkan, mengangkat itu diawali dengan bismika rabbi wada'tu jambi wabika arfa'uh. Jadi kita bolak-balik, ya, badan di atas tempat tidur, ya, mungkin terlentang, ya, mungkin miring, ya, ini semuanya dengan menyebut nama Allah, bismika rabbi. In amsakta nafsi, jika amsakta, ya, engkau mencabut nafsi, nyawaku, jadi, jika engkau mencabut nyawaku, in amsakta nafsi, farhamha, maka hendaklah engkau rahmati, hendaklah engkau kasih sayangi. Ya, andaikan ketika tidur itu Allah mencabut nyawa kita, ya, hendaknya Allah merahmatinya, mengasihi sayangi, ya, supaya nggak terasa, ya, naza atau sakaratul maut, ya. Nah, kalau tidak dapat rahmat Allah, sakaratul maut itu sangat sakit, ya, sehingga mungkin akan teriak, ya. Dianggap kalau orang tidur kok teriak-teriak, nggak taunya sekarat, ya. Tapi kalau dapat rahmat Allah, ya les, tidur sudah nggak bangun, nggak dengar apa-apa keluarganya, dianggap masih tidur. In amsakta nafsi farhamha. Fa'in arsaltaha, fa'in, dan jika arsaltaha engkau lepaskannya, engkau biarkan, ya, rohku, jadi berarti tidak dicabut roh itu, faghfadha, maka hendaklah engkau jaganya, engkau peliharanya, bima, dengan apa, tahfadzu, engkau telah menjaga, engkau menjaga, bihi, dengannya, ibadaka sholihin, hamba-hambamu yang soleh. Jadi, maksudnya jika engkau lepaskan rohku, ya, mati. Orang tidur itu kan kalau rohnya tidak kembali itu kan mati dalam Al-Qur'annya itu kan, ya. Jadi kalau roh itu dikembalikan oleh Allah, ya, maka minta pada Allah, faghfadha, ya, hendaklah engkau jaganya, bima tahfadu bi ibadaka sholihin, sebagaimana kau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, yang faduhu salasa marrot, ya, yang faduhu meniupkannya salasa marrotin 3 kali. Jadi setelah membaca, ya, doa bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u, in amsakta nafsi farhamha, wa in asalta faghfadha bima tahfadhu bihi ibadaka sholihin, ditiupkan, ya, sebanyak 3 kali.
ditiupkan sebanyak 3 kali. Diterangkan dalam hadis berikutnya, warawaina fi sahihin an Aisyah radhiyallahu anha, ya, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim juga riwayat dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana, adalah beliau idza akhadha maj'ahu, ketika ya, berada dalam tempat tidurnya, nafasa fi yadaihi, beliau meniupkan fi yadaihi, ke tangan, kedua tangannya, wa qara'a, dan beliau mengucapkan bil mu'awwidhati, dengan membaca surat mu'awwidhatain, ya. Kalau ini mu'awwidhati itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Famas hubihima jasadahu, dan mengusapkan dengan kedua tangannya itu tubuhnya. Jadi Rasulullah, ya, selain hadis yang di atas, ketika berada di tempat tidur, sebelum tidur itu baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian ditiupkan ke dua tangannya, yadaihi, dua telapak tangannya, ya, ini asalnya tangan, memang ini ditiupkan ke telapak tangannya keduanya, kemudian diusapkan ke seluruh badan. Habis sahihain anha Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kullu lailatin jama'a kaffai summa nafasa fihima wa qara'a fihima. Dalam Sahih Bukhari Muslim, ya, Sahih Al-Bukhari Muslim juga, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menuju ke tempat tidurnya, kulalatin, setiap malam, ya, jam kafahi summa nafasa, mengumpulkan kedua telapak tangannya, summa nafasa fihima, dengan meniupkan ke kedua telapak tangannya, wa qara'a fihima, dan beliau membaca, ya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jadi baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiupkan ya ke kedua telapak tangannya. Summa, kemudian, ya, masahabima, mengusap dengan kedua telapak tangan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mas tato amin jasadi, sebentar. Apa yang mampu, ya, diusap pada jasadnya. Yabda'u bima, dimulai dengannya, dengan telapak tangan tadi itu, ala roksihi, kepalanya. Jadi diusapkan setelah baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan gitu, ya. Diawali dengan kepala, ditiupkan lagi wajah, ya. Wa ma aqbala min jasadihi, dan apa yang nampak pada tubuhnya atau jasadnya. Kemudian, ya, semua yang bisa diusap, ya. Nah, di dalam sebelum meniup ke tangan bacanya. Jadi baca dulu, ya, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, qul nas, kemudian ditiupkan, ya, tiup, diawali dengan kepala, kemudian wajah, kemudian anggota badan yang mampu, dalam arti yang mungkin, ya, yang di depan, ya. Dalam
Ya kita bismika Allahumma ahya wa amut dulu. Kalau yeah. Iya, jadi sebelum Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi urutannya begitu. Jadi saya biasanya ya kalau yang belum pernah saya amalkan ya, yang bismika rabbi wada'tu jambi wa bika ya arfa'uh itu belum. Cuma yang gampang kan biasanya kalau memang benar orang kalau enggak ngantuk bener kan sulit tidur itu juga kan. Jadi kalau sudah memang ngantuk ya saya yang biasa ngamalkan ya bismika Allahumma ahya wa amut 3 kali, yang kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali ya kita di samping itu ya monggo yang lainnya ya, mungkin ayat kursi ya supaya tidak tergoda juga oleh ya jin. Iya, nanti ini keterangan berikutnya Al-Baqarah 2 ayat yang terakhir ya. Jadi cuma cara meniupnya tadi apa? Setelah membaca ya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiupkan, diusapkan ke kepala, ke wajah, kemudian pada bagian yang bisa diusap, maksudnya yang depan, ada yang katakan yang depan yang kelihatan. Wa ma aqbala min jasadihi. Yaf'alu dzalika salah samarot. Ya, beliau melakukannya yang demikian itu salah samarotin 3 kali. Jadi dilakukan 3 kali, tidak sekali. Diratakan dulu terus diulangi lagi, ya, diratakan dulu diulangi lagi sebanyak 3 kali. Qala luluha al-libasa mengatakan an-nafasu nafakholatifun bilarik. Jadi meniupnya itu niup halus. Ya enggak usah sampai terdengar gitu, enggak ya, jadi biasa aja gitu aja kan, enggak terdengar relatif ya. Di tiupan halusnya. Itu ahli bahasa mengartikan an-nafas semacam itu. Waraina fi sahihain an Abi Mas'ud al-Ansari al-Badri Uqbah bin Amru radhiyallahu an, dari dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim juga dari Abu Mas'ud al-Ansari al-Badri Uqbah bin Amru radhiyallahu an qala berkata kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-ayatani dua ayat min akhir suratil Baqarah, dari akhir surat Al-Baqarah, mangqara'aha siapa yang membaca bihima mangqara'a bihima barang siapa membaca kedua ayat akhir Baqarah tadi itu fi lailatin pada malam hari kafatahu dia akan dijaganya ya, dijaga, diselamatkan, dipelihara ya. Ikhtilafal ulama fi makna kafatahu, berselisih atau berbeda pendapat para ulama dalam makna kafatahu. Fakila minal afati fi lailatin, ada yang mengatakan dia dijaga dari mara bahaya, dari bencana dalam malam itu ya, jadi ya mungkin dijaga rumahnya aman, dia juga aman, selamat ya. Jadi kalau orang tidur kan tadi karena rohnya ya itu diambil, sehingga kalau tidak dikembalikan orang itu akan mati, tapi ketika dibiarkan nanti dikembalikan ya hidup kembali. Nah, orang tidur biasanya tidak ngerti apa-apa, tidak tahu apa-apa ya. Kecuali kalau orang yang punya kelebihan itu istilahnya Jawanya tengen ya, jadi kuping ya, dengar apa saja ketika tidur gampang terdengar ya.
sehingga nggak sampai ada hal yang tidak diinginkan. Nah, wakilah dan yang lain mengatakan hawatahu min qiyami lailatihi, dia dijaganya dari sholat malam. Jadi sebagai, ada yang katakan bisa sebagai pengganti sholat malam. Andai kan tidak sholat malam, itu sama pahalanya sudah baca 2 ayat yang terakhir pada surat Al-Baqarah, ya, dibaca waktu malam. Qultu, ya, An-Nawawi pengarang kitab ini berpendapat wa yajuzu ayyuradu al-amrani, jadi boleh diartikan kedua-duanya. Ya, siapa yang membaca 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah berarti dari amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha la ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi itu dua ayat mulai amanah, okay. Tidak mulai lillahi ma fis samawati, tapi mulai amanah, ya, 2 ayat. Dalam mulai lillahi, ya ditambahi ya, enggak masalah. Maksud saya kan paling enggak 2 ayat terakhir kita baca gitu, kayak. Ya. Itu dalam keterangan hadisnya memang hanya 2 ayat. Andai kan kita terbiasa 3 ayat mulai lillahi ma fis samawati, ya monggo, ya. Jadi ini insya Allah, ya, kita akan dijaga oleh Allah dari hal-hal yang tidak kita inginkan, ya, termasuk bencana, mara bahaya, kebakaran, ya, dan yang lain-lain, ya, insya Allah Allah menjaganya, ya, sehingga kita selama tidur selamat, ya. Itu kalau rohnya dikembalikan, ya, dilepaskan. Tapi kalau tidak dilepas, ya, kembali, ya berarti kita wafat, ya. Nah, permohonannya doa tadi ketika dilepas, ya, maka mohon kepada Allah faghfadha bima tafadu bihi ibadas sholihin, ya. Jadi kita teruskan insya Allah, ya, ketika saya ngaji lagi, ya, masih banyak, ya, bab tentang doa atau bacaan mau tidur dan ketika di atas tempat tidur, ya. Jadi sudah siang. Sekali lagi moga-moga apa yang sudah kita lakukan, yang kita teruskan, kita istiqomahkan, yang belum, yang saya baca tadi itu, ya bisa diamalkan. Yang paling tidak ditambahi dengan bacaan apa? Tasbih, tahmid, takbir tadi itu, ya. Terus kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya. Terus 2 ayat terakhir kok jangan ngomong kesuwen gak turu-turu. Jadi ya namanya kita minta selamat, ya, minta kepada Allah dalam tidur itu, ya, benar-benar bisa istirahat nyenyak, yang kan tidak terganggu dan bisa bangun lagi dalam keadaan selamat, ya, diawali
dengan memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah ya. Moga-moga manfaat bi barakatil Fatihah.